Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Safila Dia Putra dengan NPM 23175 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Pada hari ini saya akan membuat video penjelasan tentang hukum pidana pelecehan seksual yang diajarkan oleh dosen saya, yaitu bernama Dr. Haji Siti Aisyah, SPD SHMM MH. Hukum pidana pelecehan seksual adalah pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual selama ini. Penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pemindanaan pelaku dan kurangnya memperhatikan pemenuhan hak korban. Pada Corporate University atau Korpu Kemenkumham Banten yang diikuti oleh jajaran unit pelaksana teknis atau UPT, disampaikan bahwa seharusnya korban yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan penanganan, perawatan, dan pemulihan akibat dari kekerasan tersebut. Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Erni Widiastuti dijelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sejak diundangkannya tanggal 9 Mei 2022, tujuan adanya UU TPKS ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum, dan merehabilitasi pelaku, serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Ujar Bu Erni, tindak pidana kekerasan seksual antara lain terdiri dari pelecehan seksual non-konflik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Lebih lanjutnya, Bu Erni menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan seksual non-fisik akan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Sedangkan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Jelasnya, selain pidana dan denda, sanksi lain bisa berupa pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual, dan rehabilitasi serta restitusi. Untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual diperlukannya partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, membudayakan literasi dan menguatkan edukasi serta komunikasi yang berkualitas, ungkapnya Humas Kemenkumham Banten. Baik, buat teman-teman yang masih bingung masuk universitas mana, saya menyarankan untuk masuk Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sekian, sebelum saya mengakhiri video kali ini, mari kita simak video dokumenter Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
Ardanesa, Universitas 17 Agustus 1945. Samarinda segera dimulai. Kampus Merah Putih, kampus yang selalu menjunjung nilai-nilai nasionalisme bagi bangsa dan negara. Kader-kader bangsa yang akan meneruskan pembangunan bangsa dan negara ini, bukan hanya pembangunan di Kaltim. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.